Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab masih 16. Insyaallah diulang lagi ya Pak ya. Yang kompak, yang rame gitu supaya tambah barokah. Biasa kalau kedua itu agak besar ya. Allahul witrun wa yuhibbul witra. Allah suka ganjil, Allah suka yang ganjil. Yuk kita ganjil sama kita, insyaallah tambah semangat, tambah barokah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrati muntaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para ajengan, wabil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, Bapak Haji Eman Sulaiman yang saya hormati, Bapak Haji Rizbandi yang saya hormati, para jamaah, calon-calon penghuni surga. Sebelumnya saya mau tanya, kabarnya gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kelihatannya tak semangat. Kenapa sih Pak? Masih lapar? Hah? Puasa. Saya alhamdulillah naik mobil dari Priuk jam 5, ya kan? Di depan Moi itu macet banget, sehingga nyampe sini pas isya. Dan juga sholat tahiyatul masjid juga enggak, sholat qobliyah juga enggak. Saya lihat waktunya tinggal 1 menit udah duduk aja di sini. Tiba-tiba suruh ngimamin, alhamdulillah barokah. Saya sudah yakin Allahumma ana, Allah bersama saya. Kalau memang rezekinya kita bisa bertemu, Allah pasti bertemukan. Begitu juga nanti di surga, kalau memang rezeki kita Allah bertemu dengan kita satu masjid ini, akan dipertemukan semua oleh Allah. Wasilah, saya bisa di sini Al-Mukarram Bapak Haji Rizbandi itu wasilahnya. Kemudian kemarin Pak Haji Leman telepon, saya memang minta jadwal itu agak akhir-akhir karena memang full. Kan pas kebetulan ini jadwal saya diisi sama kakak, ya sudahlah gak apa-apa, gantian. Dan itu kakak yang isi, akhirnya saya di sini. Bapak-bapak sekalian, sebelumnya mau tanya lagi nih. Boleh kan tanya kan Bu ya? Boleh ya? Ibu bapak kalau dapat hadiah seneng nggak? Nah, yang benar. Seseneng apa sih dapat hadiah itu? Nih, kan ada orang mendapatkan hadiah itu ada berbagai macam cara. Pertama, dapat hadiah itu karena prestasinya. Orang berprestasi kasih hadiah. Ada orang yang pengen dapat hadiah itu melalui kompetisi, lomba. Yang dikejar adalah hadiah. Ada yang dapat hadiah karena sayang kepada seseorang sehingga dia dikasih hadiah. Nih seorang santri sayang sama kiainya didatangi kasih hadiah. Ada yang dikasih hadiah itu karena kasihan, karena kemiskinannya atau karena du'afa, kasih hadiah. Hari ini luar biasa, Allah kasih hadiah yang sangat luar biasa, tapi sering kita sia-siain. Apa hadiahnya Allah?
Allah kasih hadiah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Ramadan, dan tentunya kalau dihadiahin oleh Allah kepada baginda Nabi pasti akan menyangkut pada umatnya. Yang umat terdahulu itu sudah dikasih oleh Allah, dan hari ini dikasih oleh Allah. Karena apa? Karena sayangnya Allah kepada baginda Rasul, sehingga Allah kasih hadiah yang namanya Ramadan. Sehingga Ramadan ini menjadi hadiah besar buat kita semuanya. Senangnya orang dapat hadiah itu biasanya di awal-awal. Kalau dapat hadiah dirawati itu biasa tuh Pak. Kalau lagi senangnya Bapak beli mau kasih hadiah uang 10 juta, mau nggak Pak? Mau nggak kasih uang 10 juta? Yang mau ngasih siapa? Itu masalah. Saya paling senang kalau dikasih yang jauh usah uang. Saya dikasih sekutu mawar merah, itu saya senang sekali. Iya kan? Siapa yang ngasih? Orang yang mencintai, orang yang saya cintai. Ketika Allah memberikan hadiah kepada baginda Nabi itu menerima dengan baik. Dicintainya berhadiah itu sehingga dijalani yang namanya amalan di bulan Ramadan itu sampai pupus, sampai di akhir Ramadan. Umatnya berbeda. Umatnya itu senangnya merawat hadiah itu cuma di awal-awalnya saja. Coba lihat, datang bulan Ramadan, yang terawih penuh, alhamdulillah. Itu lapangan sampai itu mobil dipinggir-pinggirin sama balis. Luber, alhamdulillah. Begitu sampai mulai seminggu mengalami kemajuan, alhamdulillah. Kemajuan apa yang garisnya maju? Sampai sekarang inilah yang terseleksi. Inilah orang-orang yang nantinya akan dimasukkan surganya Allah. Masalahnya, Bapak yakin nggak masuk surga? Yakin. Insya Allah. Mak, yakin nggak masuk surga? Jawabannya nggak serius. Yang kompak yakin tidak masuk surga. Kita itu harus yakin masuk surga. Saya yakin ketika kita berdoa kepada Allah, kalau doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita dapat hadiah ini jangan disia-siakan. Rugi besar kalau kita menyanyiakan hadiah yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Ramadan ini pahalanya ditingkatkan oleh Allah. Ramadan ini puasa yang diwajibkan oleh Allah. Ramadan ini amalan yang paling indah lagi, tarawih. Nanti selepas Ramadan sudah tidak ada tarawih lagi. Ya kan Pak? Ya. Makanya banyak orang yang bilang kalau selepas Ramadan banyak yang menangis. Ya, menangis karena apa? Karena kehilangan Ramadan katanya. Itu untuk siapa yang menangis? Orang-orang yang beriman menangis. Ya Allah, kalau seandainya seluruh bulan ini, kalau seandainya umatku tahu, maka aku minta seluruh bulan di dalam 12 bulan itu semuanya Ramadan. Tapi kan tidak, ya kan? Tapi begitu orang-orang itu merasakan ruginya. Karena mana ruginya? Ini sekarang yang hadir, alhamdulillah, ini masih banyak Pak. Masih banyak banget ini. Udah berapa ribu orang yang hadir sekarang, ya kan? Alhamdulillah. Di Tanjung Priok itu Masya Allah, ya kan? Satu musola, ya kan? Kemarin saya ngisi, ini cuma ada 2 baris, ya kan? Tambah lagi 3 baris. Kali ini dikumpulin jadi satu, ada berapa baris? Ada berapa baris? 5. Ada 5 baris. Ada yang satu masjid cuma 1 baris Pak, sebaris. Tapi masjidnya lebar. Kalau ini masjidnya alhamdulillah yang gede sekali. Dia mendapatkan 5. Syukuri alhamdulillah. Iman kita masih ada di sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan diri kita untuk datang memenuhi panggilan Allah.
yang disebut dengan sholat berjamaah, kemudian yang mulai sholat asar. Bapak Ibu sekalian, nah karena itu Islam ini memang oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah dibangun dengan 5 asas. Ramadan ini berbeda, puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Mengapa Allah perintahkan kita puasa? Ternyata indah sekali. Allah itu perintahkan puasa kepada diri kita, ternyata melihat ibadah-ibadah yang lainnya berbeda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah yang lainnya coba, orang lain bisa tahu dan orang lain bisa menilainya. Ya kan? Contoh misalnya ibadah yang namanya syahadat. Kita kan diawali oleh yang Islam itu dibangun dengan 5 dasar. Jadi rukun Islam. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan yang diikrarkan. Mengapa Islam? Mengapa lisan harus ikrar? Karena ini adalah satu bentuk janji untuk Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, Allah bangun dengan salat. Nah, salat itu juga berbeda. Cara memerintahkannya Allah itu kepada baginda Nabi melalui baginda Nabi dipanggil dulu oleh Allah, diajari salat. Sehingga sampai kanjeng Nabi ngasih contoh untuk membuktikan bahwa keaslian salat itu memang datangnya dari Allah. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Makanya salat itu mulai dari kanjeng Nabi sampai sekarang sama. Bapak Ibu sekalian, bisa kan gerakannya semuanya bisa dinilai oleh orang lain dan orang lain bisa melihat. Ya kan Pak ya? Ya Pak Lisbandi misalnya sholatnya bagus, tumaninanya bagus, ya. Oh sholatnya bagus, khusyuk, kan bisa dinilai ya orang. Nah, apalagi yang ketiga, oleh Allah diperintahkan yang namanya zakat. Zakat ini adalah manifestasi dari sebuah sholat dan zakat ini tidak bisa dipisah-pisahkan, selalu berkorelasi. Ini nggak bisa dipisahin. Perintahnya sholat, pasti ada perintah zakat. Mengapa? Karena sholat itu tegakannya hablum minallah, sementara sholat zakat adalah hablum minannas. Ayo sama-sama kita ngaji bareng ya Pak ya. Surat Al-Baqarah. Gimana Allah menyatakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minimal malam ini kita ngaji 1 ayat. Saya khawatir nanti sampai rumah nggak ngaji masalahnya. Ya kan? Sampai rumah ngaji nggak biasanya? Enggak. Orang dulu itu kalau wiridan tuh bawa tasbih, Pak. Tasbih. Katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang beda wiridannya. Pakai HP. Halo sayang. Begitu wiridannya beda. Ya, sekarang beda lagi. Makanya lihat. Nah, kita baca bareng-bareng. Minimal kita baca 1 ayat. Sama-sama mendapatkan pahala dan amarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Enak kalau ngaji bareng-bareng gini. Di Anur ini biasa ngaji bareng-bareng kan? Alhamdulillah. Saya lihat tayangannya itu ada tadarusnya. Bareng-bareng tuh. Siang tapi tayang. Siang apa sore? Malam. Tapi kelihatannya siang itu kayaknya. Ibu-ibu ya siang ya Bu ya. Oh pagi ibu-ibu.
luar biasa itu. Itu saya jarang nemuin yang begitu itu, jarang. Nah, ini Al-Quran luar biasa. Nah ini, walladzina yu'minuna bil ghaibi, dan mereka yang iman kepada yang gaib, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka diberikan rezeki dan mereka kemudian berinfak di jalan Allah. Artinya apa? Bahwa yang namanya iman akan menjadi sempurna apabila dia menegakkan salat dan mereka juga melakukan infak dan zakat. Itu baru akan sempurna. Makanya ada satu statement bahwa salat akan bisa diterima apabila orang itu mengerjakan zakat. Apabila orang mengerjakan zakat tapi dia tidak mengerjakan sholat, maka tidak sempurna zakatnya. Pun baliknya, apabila dia mengerjakan sholat tapi dia tidak mengerjakan zakat, maka sholatnya pun juga tidak sempurna. Hablum minallah jalan, hablum minannasnya juga harus ada. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan sama orang lain kan zakat itu kelihatan dan ada saksinya. Entah bapak zakat mal, entah zakat fitrah, entah sedekah, entah infak, itu kelihatan sama orang lain. Tapi yang namanya puasa ini berbeda. Puasa ini oleh Allah supaya hambaku, biar aku pengen tahu derajat iman hambaku itu sampai di mana, maka saya perintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Apa puasa? Puasa itu adalah as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang memberikan pahalanya. Jadi yang namanya puasa itu ibadah syariah, ibadah yang rahasia. Makanya nggak bisa kita pura-pura puasa, nggak bisa. Ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa. Makanya hanya Allah yang memberikan pahala. Karena itu, karena Allah yang memberikan pahalanya, kita pun harus berhati-hati di dalam puasa. Semua amalan-amalan ibadah yang ada di dalam puasa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, yang kelima Allah bangun itu dengan asas yang disebut dengan haji dan umrah. Untuk apa sebenarnya? Untuk memperkuat jalinan kasih. Untuk memperkuat apa? Memperkuat dan mempertebal iman kita. Kenapa demikian? Karena kita ingin haji dan umrah itu ibadah fisik dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul-Rasul kita. Namanya ibadah sama. Wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, kita semuanya merasakan. Sehingga ini untuk siapa? Untuk orang yang mampu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita lengkapi semuanya ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang nantinya kita punya derajat di hadapan Allah yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Kalau sudah manusia sempurna, maka oleh Allah dipanggil, ya ayyatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Pak, hai jiwa yang tenang, ya ayyatuhal mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan penuh ridho dan kasih sayang Allah. Maka orang-orang yang punya jiwa yang tenang ini oleh Allah dipersilakan, fadkhuli fi ibadi, maka silahkan engkau masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen diaku oleh Allah, kalau kita pengen masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus diaku dulu menjadi hambanya Allah. Tidak mungkin tiba-tiba kita minta gaji ke sebuah perusahaan padahal kita bukan karyawannya, dikasih tidak? Tidak mungkin. Misalnya
Pak, saya minta gaji saya. Loh Bapak, karyawan saya bukan. Harus aku dulu menjadi karyawannya dulu, baru dikasih gaji oleh direkturnya. Begitu juga kalau pengen aku sebagai hambanya Allah, cintai, jalani apa yang dicintai oleh Allah. Hari ini Allah begitu cinta kepada kita hambanya. Insya Allah kita bagian orang-orang yang dipanggil oleh Allah seperti tadi, golongan hambanya Allah. Kalau sudah diaku sebagai golongan hambanya Allah, maka di situ ada wawu atafnya, wa dukhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Indah enggak Pak? Indah. Maka dari itu ayo sama-sama, mulai hari ini kita tegakkan diri kita untuk selalu menjalankan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, Allah akan mencintai kita. Hari ini kita berdekatan, sebentar lagi kita akan mengerjakan yang namanya zakat. Zakat ini merupakan kewajiban buat kita yang hidup sampai di akhir Ramadan, yang masih punya nafas di akhir Ramadan punya kewajiban untuk mengerjakan zakat fitrah. Karena itu semumpung sampai saat ini pun boleh kita zakat fitrah, tapi wajibnya itu pada malam terakhir di bulan Ramadan, malam 1 Syawal. Itu wajibnya sampai kapan? Sampai khotib naik di atas mimbar. Kalau sudah khotib naik di atas mimbar, apa hukumnya? Bukan zakat lagi, tapi sedekah. Makanya buru-buru. Tapi biasanya kalau saya jujur Pak, kalau zakat itu biasanya saya menjelang mau berangkat untuk khutbah malam, saya juga zakat untuk anak-anak saya semuanya, untuk saya juga zakat fitrahnya. Zakat mal saya biasanya saya berikan itu setelah saya sebelum saya naik mimbar. Ke siapa? Ke orang-orang yang ada di masjid tempat saya khutbah. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin meraih tujuan kita apa sih hidup itu, untuk mencari ridhonya Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, apapun apa yang kita minta, bahkan sebelum kita minta, Allah sudah sediakan semuanya. Amin. Mari sama-sama sebelum kita akhiri, kita tauhidkan dulu kita sebelum akhir doa. La ilaha illallah. Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad wa alif baina ummati Muhammad wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi dhurriyyatina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa